Access Point UniFi memiliki banyak fitur. Salah satu fitur sederhana yang bisa kita konfigurasi yaitu multiple SSID atau membedakan SSID, di mana nanti per masing-masing SSID menggunakan network yang berbeda. Sebagai contoh, saat ini Access Point UniFi kita akan pasang dalam jaringan perkantoran, yang dimana di dalam perkantoran terdapat SSID yang digunakan untuk internal atau karyawan, dan satu lagi SSID yang digunakan untuk umum atau tamu. Di video ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat multiple SSID yang membedakan network juga pada perangkat UniFi. Nah, saksikan videonya sampai selesai, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Pada video kali ini kita akan coba membuat dua SSID yang dimana digunakan untuk internal karyawan dan digunakan untuk umum atau tamu pada jaringan kantor. Nah, nanti untuk membedakan networknya kita akan menggunakan VLAN. Nah, saat ini untuk perangkat yang akan kita pakai terdapat sebuah router gateway, yang dimana router gateway ini pakai router MikroTik seri RB5009. Di dalam router MikroTik ini juga sudah terdapat UniFi controllernya yang saya pasang pada kontainer atau fitur kontainer yang terdapat di MikroTik ini. Nah, untuk cara membuat UniFi controller pada MikroTik, di video sebelumnya juga sudah kami bahas. Nah, selain UniFi controller yang ada di kontainernya MikroTik, kami juga pernah membahas bagaimana cara menginstal UniFi controller pada OS Windows. Nah, silakan teman-teman bisa cek link YouTube-nya di bawah ini. Nah, selanjutnya selain router gateway ada juga switch. Nah, switch di sini merupakan switch PoE unmanaged yang berfungsi sebagai distribusi sekaligus power untuk Access Point UniFi. Nah, untuk Access Point UniFi yang saya pakai ada U7 Lite dan U6 Pro. Nah, di sini saat ini posisinya untuk kedua Access Point ini sudah nyala. Nah, selanjutnya kita akan buat interface VLAN untuk membedakan networknya. Kita masuk ke menu interface, kemudian di sini kita tambahkan VLAN baru. Untuk VLAN nanti saya akan menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. Kita buat yang VLAN 10 terlebih dahulu. Kemudian saya arahkan ke interface bridge. Kenapa kok diarahkan ke interface bridge? Karena di sini kita cek di menu bridge ya. Di sini sebelumnya sudah saya buat bridge. Bridge yang saya bridge portnya adalah VETH1 atau port atau interface yang digunakan untuk container atau digunakan untuk UniFi controllernya. Kemudian untuk Ether 4 itu yang mengarah ke switch PoE ini. Jadi sekarang jika saya ingin menambahkan VLAN baru, saya bisa arahkan ke interface bridge. Ini saya oke, kemudian saya buat VLAN satu lagi, yaitu VLAN 20. VLAN ID 20, interface-nya sama, interface bridge. Kalau sudah saya oke. Jadi nanti di sini ada dua VLAN baru, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya saya akan pasang IP di kedua VLAN. Yang pertama, kita masuk ke menu IP address, kemudian kita tambahkan di sini. Saya kasih IP sekian 10.0.10.1/24. Ini saya pasang di interface VLAN 10. Saya oke. Kemudian tambah satu lagi 10.0.20.1/24. Saya pasang di VLAN 20.
saya oke. Nah ini saya kasih note biar nggak lupa, internal ini untuk tamu. Kemudian selain ada network internal dan tamu, sebelumnya juga saya sudah terhubung, laptop saya sudah terhubung dengan router ini. Saya hubungkan di interface 5, sehingga di sini sudah ada IP di interface 5 dan sudah ada DHCP servernya juga. Nah, berarti nanti ketika kita membuat internal dan tamu ini, atau nanti siapapun yang ingin connect ke SSID internal dan tamu, itu akan mendapatkan IP secara otomatis, maka kita juga harus membuat DHCP server di sini. IP DHCP server, kemudian di sini kita tambahkan baru, yaitu di VLAN 10, next, kemudian send DNS, kita kasih gateway-nya saja. Buat satu DHCP server lagi yang di VLAN 20. Oke, sekarang untuk VLAN 10 dan 20 sudah ada DHCP servernya. Nah, sekarang kita akan menambahkan SSID di access point-nya. Nah, sebelumnya saya juga sudah menambahkan UniFi controllernya di container di sini, teman-teman. Di sini. Jadi silakan bagi teman-teman yang penasaran untuk konfigurasi container untuk memasang UniFi controllernya, silakan saksikan di video kami yang lain. Kemudian untuk IP-nya sendiri, untuk IP controllernya, UniFi controllernya, di sini ada interface yang namanya VETH di sini, teman-teman nih. VETH untuk IP-nya adalah 10.0.0.2. Jadi kalau ketika kita ingin mengakses UniFi controllernya, silahkan masukkan IP ini, teman-teman. 10.0.0.2 ini. Oke, langsung saja kita akses untuk UniFi controllernya, teman-teman. Menggunakan browser, kita ketik 10.0.0.2. Dan untuk UniFi controller sendiri, dia mempunyai port khusus, yaitu 8080 dan 8443. Jika teman-teman ingin mengakses, bisa pilih salah satu, mau 8080 atau 8443. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 8443 ini, teman. Saya akan menggunakan 8443. Nah, di sini kita diminta untuk login. Sebelum teman-teman login, teman-teman harus punya account di ini, teman-teman, websitenya ui.com. Nah, di sini, jadi teman-teman silakan buat account dulu di sini. Ketika nanti teman-teman sudah punya account, sudah daftar, barulah nanti teman-teman login di sini. Kebetulan saya sudah punya akunnya, teman-teman. Saya login. Setelah ini kita diminta untuk memasukkan token. Token ini didapat dari mana? Token ini didapat dari token yang dikirimkan di email kita. Ini saya sudah dapat notif tokennya. Saya masukkan kode tokennya. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard UniFi controllernya, sehingga kita bisa melakukan konfigurasi di AP-nya. Nah, di sini untuk AP-nya sendiri kebetulan juga sudah saya adopt atau sudah saya masukkan ke dalam controller. Jadi kalau coba dicek di sini di UniFi device, di sini sudah ada 2 access point yang bisa kita konfigurasi, yaitu U6 Pro dan U7 Lite. Nah, selanjutnya saya akan membuat 2 SSID yang dimana nanti 2 SSID tersebut menggunakan 2 network yang berbeda. Tapi sebelum saya tambahkan SSID-nya, saya harus memasukkan VLAN yang sudah saya buat di Mikrotik tadi, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 ke dalam access point-nya juga, teman-teman.
Jadi kita pergi ke menu setting terlebih dahulu. Kemudian di network kita tambahkan new virtual network atau kita tambahkan VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita kasih aja internal. VLAN ID-nya tadi 10 misalnya. Internal VLAN ID 10, kita create. Kemudian kita buat satu lagi. Umum misalnya. VLAN-nya 20 kita tambah. Nah, sehingga nanti di sini ada VLAN baru teman-teman, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah kita sudah membuat VLAN, kita akan membuat SSID-nya. Untuk membuat SSID kita bisa geser ke menu WiFi. Nih di sini teman-teman. Di menu WiFi ini kita bisa create new, artinya kita akan menambahkan SSID baru. Kita create new, kita kasih nama misalnya Citra Web Karyawan gitu misalnya. Kasih password. Kemudian untuk menentukan VLAN, untuk menentukan Citra Web Karyawan ini menggunakan VLAN berapa, di sini ada yang namanya network. Nah, network ini silahkan arahkan ke VLAN internal, VLAN 10. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan VLAN-nya, kita create saja teman-teman. Kita create. Kemudian kita buat satu lagi, yaitu Citra Web Tamu. Kasih password lagi. Kemudian untuk networknya kita arahkan ke VLAN umum atau VLAN 20. Kita create lagi. Nah, di sini sudah ada 2 SSID. Sudah ada 2 SSID yang sudah kita buat. Oke, untuk pengujiannya kita akan coba kabel Ethernet yang terhubung di laptop saya akan saya cabut, sehingga nanti saya akan coba connect ke SSID yang sudah saya buat. Kita nyalakan WiFi-nya terlebih dahulu. Kemudian kita coba cek. Nah, di sini sudah ada SSID Citra Web Karyawan nih, teman-teman. Sudah ada Citra Web Karyawan. Nah, kita connect. Kita masukkan passwordnya. Seharusnya ketika saya nanti connect ke SSID Citra Web Karyawan, saya harusnya mendapatkan IP 10.0.10 titik sekian. Nah, coba saya cek. Nah, jika coba teman-teman cek di sini, laptop saya sudah mendapatkan IP 10.0.10.252. Coba kita cek di list-nya Mikrotik. IP DHCP server list. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini tadi untuk segmen yang lain saya pakai kabel tadi, saya hapus saja. Nah, ini laptop saya sudah mendapatkan IP sesuai dengan VLAN yang sudah kita tentukan tadi ini. Internal 10.0.10 titik sekian. Nah, oke, pengujian kedua. Kita coba cek internetnya sekalian teman-teman. Kita coba speed test ya. Oke, internet sudah berjalan. Sekarang kita coba cek yang satunya lagi, SSID yang satunya lagi. Citra Web Tamu ya berarti ya. Seharusnya nanti ketika saya connect ke SSID Citra Web Tamu itu mendapatkan IP 10.0.20 sekian. Nih. Sekarang di laptop saya sudah mendapatkan IP 10.0.20.23. Oke, kita coba cek di listnya. Di sini juga sudah ada. Ini ketika saya tadi nyambung di SSID karyawan ya. Ini saya hapus lagi.
10.0.20.253. Kita cek lagi internetnya. Nah, untuk internet juga sudah jalan. Artinya untuk percobaan yang kita sudah lakukan ini, artinya untuk percobaan yang sudah kita lakukan sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu konfigurasi multiple SSID dengan menggunakan VLAN pada access point UniFi. Silahkan jika teman-teman mungkin di kantornya ingin memisahkan antara jaringan internal dan jaringan umum menggunakan network yang berbeda, itu bisa menggunakan langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi jika teman-teman mungkin tertarik menggunakan perangkat UniFi ataupun Mikrotik, nah silahkan teman-teman bisa dapatkan perangkat-perangkat tersebut di citraweb.com atau marketplace kita dengan nama toko Citraweb. Oke, sampai di sini video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citraweb, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.